Seharusnya kamu yang saya laporkan ke polisi. Kamu pikir saya nggak tahu? Teman-teman kamu telah mencekoki Yanti dengan obat waktu di diskotik, iya kan? Kok lakinya si Yanti tahu sih soal masalah kita di diskotik? Tahu gimana? Aduh, soalnya yakinnya pasti mereka yang ngerjain, siapa lagi? Loh kok gitu? Kak Yanti malah pengen banget cepet punya anak. Ntar nak, kalau misalnya kita punya anak, papanya bandel kan ada yang belain kita. Lo kan punya hak di kantor itu. Kenapa sih mesti susah-susah? Kok muka lo tebel banget sih? Ngapain kesini lagi? Saya kan udah bilang sama kamu, Son, rumah ini rumah keluarga. Jadi saya berhak tinggal di sini. Ini ada foto sama alamatnya di belakang. Sekalian ini perskot. Apa kamu cemburu dengan Misha? Enggak kok, Mas. Lagi pula dia nggak ngerayu kamu kan? Tapi aku bingung, Mas, harus gimana supaya Mama bisa maafin aku. Bener deh, aku tuh sekarang jadi serba salah banget. Biar nanti aku yang selesaikan ya. Dan sekarang giliran aku yang minta waktu sama kamu. Aku harap kamu masih tetap di sini dan bersabar sampai aku selesaikan masalah ini. Hei Gis, keluar kau! Lihat belakang, habisi dia. Cepat, cepat. Brengsek, jadi kacau begini. Siapa yang bunuh ya, Rakel? Pasti ada yang duluin kita. Ini gawat, Rok. Bisa-bisa kita yang dituduh. Sialan tuh Sigit. Bentar, gua hubungi dia. Telepon dia. Ayo, kita jalan. Son, begitu teman-temanku sampai di sana, Ajis itu udah tergantung. Hah? Tunggu, gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Jadi lo kan minta tolong orang-orangnya untuk datang ke tempatnya Aziz. Betul, tapi bukan aku yang bunuhnya. Cuma aku takut kalau sampai berita ini sampai ke polisi, pasti polisi akan menyangka aku yang membunuhnya. Ya ampun Sigit, kenapa sih sampai ada pembunuhan segala? Nggak tahu, Son, bukan aku yang bunuhnya. Sepertinya ada yang sengaja menduluin aku. Wah Git, kalau begini ceritanya sih sorry ya. Bukannya saya tidak setia kawan, cuman kayaknya aku gak mau ikut-ikutan deh. Masalahnya kan dari awal juga udah diingetin jangan sampai ada pembunuhan. Sigit sendiri juga bilang sama saya tidak akan membunuh. Tapi ini kenyataannya kok ada yang mati sih? Kamu nuduh aku? Aduh, aku sendiri nggak tahu. Ada yang mau menjebak aku. Sorry deh Sigit, saya gak mau ikut campur ya. Bye. Brengsek. Pasti dia menjebak aku. Karena hanya dia dan aku yang tahu rencana ini. Makanya kalau bertindak tuh jangan setengah-setengah dong. Repot sendiri kan? Ada apa lagi, Git? Aduh, Son. Kamu gak usah pura-pura deh. Aku yakin deh kamu tahu siapa yang bunuh Ajis. Ngomong apaan sih? Son, yang tahu rencana kita cuma kamu sama aku. Jadi kamu gak usah pura-pura lagi deh. Tunggu sebentar.
Tolong diralat ya. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit untuk menyuruh kamu balas dendam. Itu kamu sendiri yang mau. Udah deh, saya nggak mau ikut campur. Kalau sampai tanya-tanya polisi, saya nggak mau bilang apa-apa. Cuman gara-gara ulah kamu saya kebawa-bawa. Aduh, enggak deh. Sorry ya. Son, kamu sendiri yang sudah aku membalas Ajis, ya. Jadi kamu gak usah pura-pura lagi deh. Brengsek nih wanita. Mau ngerjain aku juga. Cowok cengeng gitu mendeketin gue ke laut aja sana makan hiu. Kenapa, Son? Dia ngancem lo ya? Sekarang logikanya aja deh. Sigit udah pasti jadi tersangka. Terus saingan kita udah nggak ada deh. Jadi kita aman tanpa ada efek samping. Gila. Lo kejam ya? Tapi gue sayang sama lo. Tony, udah deh ah. Sih. Kian, apa kamu nggak kepikiran kalau hidup kamu juga sedang terancam bahaya? Dari soalnya maksud Mas. Ya, aku curiga. Semua yang terjadi, terutama yang menimpa kamu, ada hubungannya dengan Sonya. Memang sih Mas. Saya juga yakin kejadian waktu itu di diskotik pasti siasat Sonya. Tapi kasus pembunuhan kayak gini masa sih Sonya sejahat itu? Ya, Sonya itu licik dan jahat. Kamu harus hati-hati sama dia. Aku rasa kejadian yang menimpa Sigit adalah rekayasa Sonya. Masa sih Mas? Itu nggak mungkin. Sigit itu kan orangnya Sonya, mana mungkin dia mau nyelakain orangnya sendiri? Ya kalau menurut Yanti sih, Sigit kan mukanya juga bukan muka orang baik-baik. Mungkin aja dia banyak musuh di luar. Gimana dengan perampokan di rumah ya? Aku curiga. Terlalu banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Ya udahlah, yuk. Sepertinya kita sudah mulai menemukan titik terang sesuai dengan yang kita inginkan. Mudah-mudahan kasus ini akan segera tuntas. Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat banyak. Namun tentunya kita harus lebih keras lagi. Siap. Saya berharap begitu. Dan mudah-mudahan kasus pembunuhan ini tidak lama lagi akan segera tuntas. Oke, Anda bisa mencari turun lain. Manajemen. Silakan. Itu bukan Pak Ajis kan Pak? Saya tidak mengatakan dia Aziz. Saya hanya ingin melihat reaksi Anda begitu melihat orang itu. Jadi Bapak mencurigai saya? Dia tidak mungkin berniat jahat kepada saya, Pak. Jadi kalau Bapak hendak menjebak pelakunya, ya panggil saja si Sigit atau Sonya ke sini. Karena mereka yang lebih pantas dicurigai, Pak. Saya hanya mencari kemungkinan dari hal-hal yang pernah Bapak ceritakan. Dan saya juga sedang memanggil Sonya ke sini. Sedang Sigit masih tetap dirawat di rumah sakit. Saya yakin dia pasti punya bukti-bukti sendiri. Iya, tapi Om kenapa mencurigai Sonya? Apa dia kenal dengan almarhum? Dia itu adik kembar saya, Yan. Dan baru datang dari Sydney, Australia itu 2 hari yang lalu. Jadi mustahilah kalau sampai dia punya musuh di sini. Jadi sebenarnya ya yang diincar tuh saya oleh mereka itu. Kami turut berduka cita, Om Ajis. Terima kasih, Yan. Sabar saja, Pak. Saya berjanji akan segera mengungkap kasus pembunuhan ini. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak juga memeriksa Sonya dan teman-temannya. Karena jiwa istri saya sempat terancam beberapa waktu yang lalu. Dan saya yakin Sonya yang menyuruh teman-temannya untuk mencekoki istri saya dengan pil. Dan beberapa kali mencoba meracuni istri saya. Mas, Baik. Saya juga punya saksi dan bukti-bukti yang bisa menguatkan keterangan saya, Pak. Bangun dong, aku mau keluar kamar nih. Ayo dong, lagi udah siang nih. Kenapa lagi sih? Lagian masih pagi gini. Udah kamu tidur aja lagi, Rat. Aku masih ngantuk. Aku bosen nih di kamar. Ya udah, kalau kamu bosan kamu keluar aja. Enggak, aku males keluar. Kan banyak keluarga kamu. Emang kenapa? Aku
Aku malas aja, aku masih canggung. Ya udah kamu cuek aja lagi. Lagi pula mereka kan keluarga kamu juga. Iya, aku tahu. Tapi kayaknya mereka tahu deh apa yang kita perbuat. Memang kita berbuat kok. Ini buktinya kalau kita nikah. Pokoknya aku mau kita pindah ke rumah Kaldi ya. Ya udah, nanti kita lihat aja deh. Tapi sekarang boleh cium nggak? Kamu tuh ya banyak saudara kamu di luar. Masa sih nggak boleh sama suami sendiri? Ya. Saya sama sekali nggak ada kepentingan untuk membunuh Ajis, Pak. Apa untungnya buat saya? Lagian, sewaktu kejadian itu, saya lagi menghadiri perkawinan salah satu keluarga saya, Pak. Saya juga di rumah sakit, Pak. Tapi kalian kan masih berperkara dengan Aziz. Dan kalian menginginkan untuk Aziz mati. Iya kan? Dan kamu Sigit, kamu mati-matian mengatakan bahwa Yanti dan Aziz yang mencelakakan kamu. Pasti kalian berkeinginan untuk membalasnya. Betul begitu? Saya nggak mungkir, Pak. Saya memang dendam sama si Ajis. Tapi saya ini nggak bodoh untuk membunuh dia. Yang berkepentingan dengan meninggalnya Ajis itu justru Sonya. Dia akan mendapatkan sebagian besar harta warisan bapaknya kalau dia menang dari perkara ini. Oh gitu pendapat kamu ya? Terus sekarang saya mau tanya, selagi kamu sakit, waktu saya besuk, kan kamu sendiri yang ngancam Ajis. Iya kok Pak, saya ingat dia bilang lihat aja nanti. Itu maksudnya apa? Udah ngaku aja deh. Brigadir, siap. Bawa laki-laki ini ke ruang lain. Laksanakan. Pak. Benar. Tapi semua itu saya lakukan atas desakan Sonya. Tunggu. Maksudnya apa? Gak usah ngada-ngada deh. Ini kan semua udah terbukti. Diam. Kenapa? Brigadir, siap. Bawa wanita ini ke ruang lain. Cepat, laksanakan. Tunggu. Ayo, Pak. Sebaiknya Bapak tidak usah memperlihatkan diri dulu. Sebab mereka masih beranggapan bahwa Pak Aziz lah yang terbunuh. Bagaimana saat penguburan adik saya, Pak? Masalah penguburan almarhum, Bapak nanti bisa gunakan jasa yayasan kematian. Tapi kalau bisa Bapak tidak usah hadir. Tapi saya ingin sekali melihat dia pada saat penguburan nanti. Kami tidak melarang Bapak untuk hadir. Tapi ini semuanya demi kelancaran atau kelangsungan penyidikan nanti, Pak. Saya rasa itu saja, Pak. Selamat siang, Pak. Malang betul nasib kamu, Gus. Enggak, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Kapan waktunya Sigit melakukan aksi balas dendam terhadap Ajis. Tapi yang saya tahu Sigit cuma sekedar mengancam aja, Pak. Bohong, Pak. Bohong kalau dia nggak tahu waktunya. Orang saya sendiri yang ngomong di telepon kalau saya akan nyuruh teman-teman saya datang nyatronin rumah si Ajis. Saya bilang kalau nanti malam. Pak Sigit, Bapak sebaiknya siap-siap untuk menghadapi tuduhan sebagai tersangka pembunuhan ini. Dia tahu, Pak. Saya yakin dia telah mendahului saya membunuh Ajis. Teman-teman saya tidak membunuhnya, Pak. Biarlah, nggak apa-apa. Om nggak datang ke penguburan adik Om. Asalkan mereka bisa segera tertangkap. Jahat sekali mereka, Yanti. Insya Allah ya Om. Sekarang kita berdoa aja semoga arwah almarhum di sana tenang. Terima kasih, Yanti. Tapi maaf Om. Apa Om yakin Pak Agus itu nggak punya musuh? Dia itu anaknya lembut, Yanti. Terus terang, adik kembar Umi ini seorang gay.
Dan dia datang ke sini karena kangen sama Om. Lagi pula, Sigit sudah mengakui bahwa dia berencana untuk mengajar Om. Hanya saja Halo, Ma. Halo, Di. Kamu bisa kan nemenin Misha? Dia mau main golf sore ini. Aduh, Ma. Aldi nggak bisa, Ma. Aldi sekarang lagi nemenin Yanti. Karena ada orang kantornya yang kena musibah. Dia kan bisa sendiri. Ini loh. Kasihan Misha, mau kemana-mana nggak ada yang nganter. Besok kan masih ada waktu, Ma. Aldi penting banget ini. Alah, mana sih Yantinya? Sini Mama ngomong sama dia. Gitu aja nggak mau ngerti. Jangan, Ma. Alah, udah cepetan deh. Mana dia? Masa Mama ngomong baik-baik kok nggak dikasih? Yan, Kenapa, Mas? Mama mau bicara sama kamu. Iya, Ma. Yanti, Mama kedatangan tamu dari jauh. Mama mau suruh Aldi untuk nemenin dia sore ini. Kamu bisa sendirian kan di situ? Nggak apa-apa kok, Ma. Yanti nanti bisa pulang sendiri. Nah, gitu dong. Tamu harus dihormati. Mana Aldinya tadi? Sebentar, Ma. Nih, Mas. Nggak apa-apa kok. Kamu pergi aja. Iya, Ma. Gimana, Diri? Bisa? Baik, Ma. Tunggu sebentar ya. Maaf, Om. Iya. Saya permisi duluan. Yan, nanti kalau kamu udah selesai, kamu telepon aja. Nanti aku jemput. Nggak usah, Mas. Aku pulang sendiri aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.